nggak mau Garut itu city sentris. Oke. Jadi yang hanya semua kafe-kafe itu berada di Garut Kota. Nah kita mengambil suasana yang berbeda. Oke. Itu kan namanya juga Lewi Asri ya. Nanti Iya, suasananya asri. Terus di sana ada pesawahan juga. Terus ada view Gunung Guntur juga. Gitu. Dan mungkin sekarang kalau misalkan yang jauh itu justru yang dicari. Iya sih Gitu. biasanya ya. Untuk kedepannya kita di 3 bulan Oktober, November, Desember kita akan menyajikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Garut. Oh, Oktober, November, Desember berarti sudah Betul. mulai ya? Udah Insya mulai ya, Allah, insya ya. Allah. Jadi kita itu akan mulai dengan kebudayaan lais, yang akrobatik itu. Oke, yang akrobatik Betul. ya. Iya. Dan nanti bisa datang dengan gratis. Oh, dengan gratis ya, tanpa ada pemungkutan tiket dan segala macam, pokoknya mau Tiket lihat nggak ada. kebudayaan gratis Betul, ya, betul. langsung datang Dan aja. menyambut tamu dengan senyuman itu udah pasti nyaman tamu. Iya sih benar. Pertama kali datang kalau disambut dengan senyuman kan enak ya. Iya benar. Kita kan nggak tahu tamu lagi ngoet ya, Betul. lagi lapar banget terus jamadut, udah nggak mau Iya. ya, makanya juga ya sebenarnya itu simple banget sebenarnya, Simple senyum, aja. greeting dan segala macam, tapi itu benar-benar diperhatikan banget ya kan. Harus diperhatikan. Sesimpel keasinan aja itu kan berarti SOP-nya kelewat. Betul. Atau mungkin itu masih oke lah kalau keasinan. Kalau sampai keracunan, Waduh. kalau sampai Kayaknya keracunan, nggak asing nih. lagi rame ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar hari ini ya? Hari ini kalau teman-teman yang bekerja mungkin menjadi penutup hari di minggu ini, untuk teman-teman bisa menikmati weekend dan selalu sama doa aku setiap harinya. Mudah-mudahan selalu sehat karena lagi banyak ya sesuatu yang terjadi di luar sana. Jadi gitu doanya, selalu sehat, selalu bahagia, selalu happy, menyebarkan kebahagiaan dan juga dilancarkan segala aktivitas sehari-harinya. Amin. Kali ini kembali lagi bersama aku Salwa Apriliani di podcast suaragarut.id. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu narasumber spesial. Kalau teman-teman sering banget mendengar dari Lewi Asri, yang tentunya juga Lewi Asri ini sebuah restoran, sebuah tempat yang bukan hanya menyajikan makanan lezat juga, tapi menghadirkan suasana khas Garut yang begitu menenangkan. Hari ini aku sudah bersama Kang Daris dari Lewi Asri. Bantu tepuk tangan yang meriah untuk Kang Daris. Halo Kang Daris. Halo. Apa kabar Kang Daris? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Hari ini ceria sekali ya. Mudah-mudahan Insya sehat Allah. selalu juga Kang Daris. Kang Daris, boleh dong sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kayaknya sapa-sapa dulu untuk warginet yang ada di rumah atau wargi Asri ya, atau Iya. wargi Asri yang ada di rumah. Silakan Kang Daris. Baik, halo semuanya warginet dan wargi Asri ya. Kita di sini sedang berada di Suara Garut ya. Untuk para warginet dan wargi Asri jangan lupa tonton ini ya. Jangan lupa ditonton ya. Karena ini kita kayaknya hari ini akan banyak sekali perbincangan dan pembahasan yang menarik ya. Betul. Kang ya. Karena nggak akan cuma ngomongin Lewi Asri aja Betul. nih hari ini, benar gak sih Kang Daris? Betul. Masya Allah ya. Tapi ngomong-ngomong Kang Daris, kalau orang-orang kan kayaknya Lewi Asri udah pada tahu. Betul. Sebetulnya udah berapa lama nih Lewi Asri sendiri Kang? Oke, untuk Lewi Asri itu dari mulai 2022. 2022. Jadi 3 tahun. Sekarang 3 udah tahun, berjalan ya. mau ke 4 tahun. Mau ke 4 tahun, 2022 mau ke 4 tahun. Jadi Betul. kayaknya yang hubungannya nggak sampai 4 tahun kayaknya kalah sama Lewi Asri ya. Iya. Lewi Asri aja udah mau 4 tahun sekarang. Betul, ya. kalah sama cicilan ya. Cicilan kayaknya itu setahun lagi ya, kalau nggak bilang 5 tahun udah mau selesai itu. betul. Lewi Asri berarti sudah mau 3 tahun. Kang Daris ini kalau kita boleh tahu sedikit kepo di Lewi Asri ini berperan ya. Siapa sih sebenarnya gitu? Saya itu orang yang dipercaya Masya Allah. untuk mengelola Lewi Asri. Mengelola Lewi Asri. Jadi Betul. bagian pengelolaan semuanya dipercayakan kepada Kang Daris Insya gitu Allah. ya. Insya Allah yang di Lewi Asri ini. Tapi kan aku suka penasaran ya. Lewi Asri kan ini emang banyak orang yang tahu. Tapi kenapa sih ngambil tempatnya teh kayak nggak di tengah-tengah kota, tapi ada ke Bayongbong ke sana gitu ya, untuk orang yang ada di kota kan sepertinya Lumayan cukup menempuh jarak ya. Betul. Ke sana kenapa Kang? Alasan pemilihan tempatnya di sana Kang? Baik, kita tuh yang dipikirkan owner kita itu ya, nggak mau Garut itu city sentris. Oke. Jadi yang hanya semua kafe-kafe itu berada di Garut Kota. Nah kita mengambil suasana yang berbeda. Oke. Itu kan namanya juga Lewi Asri ya. Nanti Iya, suasananya asri. Terus di sana ada pesawahan juga. Terus ada view Gunung Guntur juga. Gitu. Dan mungkin sekarang kalau misalkan
yang jauh itu justru yang dicari. Iya sih Gitu. biasanya ya. Betul. Biasanya kan anak-anak Gen Z sekarang mah lebih ke mencari hidden gem Betul. yang jauh-jauh niis ya ibaratnya. Iya. Jadi Gen Z sekarang mah juga ibu-ibu. Jadi suka niis. Iya sih benar karena kan salah satu mungkin yang jadi kelebihan yang sulit untuk dicari adalah pemandangan alamnya. Pemandangan ya, kan, alam, ya? betul. Iya sih benar-benar. Kalau bangunan kan bisa dibikin. Betul. Tapi iya kalau sih, misalkan alam ya udah iya tercipta betul. dari sana. Sesuai dengan namanya Louis Louis Asri. Asri, Jadi ya. pemandangannya pun asri gitu Asri. ya. Alasannya itu kesannya sih untuk Betul. kayaknya cocok buat teman-teman yang pengen niis, makan-makan sambil niis lihat view Gunung Garut Iya. ya. Iya sih benar ke Louis Asri itu salah satunya iya sih benar-benar. Berarti selama 3 tahun ini Kang, kalau boleh tahu apa sih yang sejauh ini membedakan si Louis Asri sendiri ini selain yang tadi ya tempatnya yang punya ciri khas sendiri lah kalau kita lihat biasanya teman-teman memilih tempat yang dekat tengah kota gitu ya gampang di ini. Betul. Selain hal itu apa sih kira-kira yang membedakan si Louis Asri ini dengan resto atau kafe yang lain? Oke, yang membedakan Louis Asri dengan restoran atau kafe yang ada di Garut itu lebih ke experience-nya. Yang kita bangun itu experience mulai dari pelayanan makanannya, terus pelayanan dari waiter-waitressnya, terus kebersihannya. Kebersihannya. Itu jadi faktor utama apalagi orang-orang itu kan kalau makanan udah enak, pelayanannya udah enak, tapi misalkan toiletnya kotor, toiletnya bau, itu kan jadi kurang nyaman juga. Nah kalau saya bisa menjamin kalau toilet kita tuh wangi dan bersih. Iya sih itu sebenarnya bukan hal yang jarang orang untuk fokus ke sana, tapi itu penting banget dan krusial banget ya kalau harus dan banyak diperhatikan juga oleh pemilik-pemilik restoran atau kafe. Dan di Louis Asri udah pasti bersih ya. Insya Allah bersih, saya jamin lah kalau. Insya Allah dijamin ya. Kalau nggak bersih langsung aja telepon Kang Daris ya. Kang ini kok ada kotor gitu ya langsung aja ke Kang Daris. Salah satunya. Tapi ada kesulitan nggak Kang ketika yang tadi ya lokasinya jauh dengan sulit bukan jauh ya kita bilangnya agak lumayan lah kalau dari kota ya. Kalau jauh kan seperti orang Bayombo mah dekat-dekat aja gitu kalau Asri. Ada nggak sih Kang tantangannya tentu kan dengan mempertahankan customer dan lain-lain gitu. Gimana Kang strategi dari Kang dari sendiri supaya teman-teman tuh balik lagi ke Louis Asri dengan lokasi yang cukup ya? Sebetulnya cuma satu. Apa tuh? Inovasi. Iya. Jadi setiap 3 bulan sekali, setiap 6 bulan sekali, bahkan setiap 1 tahun sekali itu harus wajib ada inovasi yang baru. Bahkan setahun sekali, sebulan sekali. Iya, betul. Hubungan aja kalau nggak ada inovasi kayaknya plain. Iya. Gitu, iya benar. Tanyanya cuman udah makan apa belum? Kan monoton ya. Monoton gitu kan? banget ya. Aduh kayaknya mah ChatGPT juga bisa ya sekarang kayak gitu. Kalau makanya Louis Asri punya program-program bagus setiap 3 bulan sekali. Gitu. Boleh di-spill gak sih program-program 3 bulan sekalinya yang yang dulu aja ketika kita pertama kali buka ya, terus di Ramadan pertama itu mungkin restoran-restoran itu nggak ada yang ngambil all you can eat. Nah, sementara Louis Asri ngambil all you can eat. Dengan restoran harga terjangkau. Ya? Betul, restoran. Iya, bener-bener. Kalau di beberapa tempat itu menetapkan à la carte ya, order satu-satu. Kalau ini kita all you can eat. All you can eat, iya benar. Karena restoran jarang yang all you can eat. Beda sama yang memang restoran all you can eat mah memang all you can eat gitu all ya. You can eat. Tapi ini berani gitu ya, berani mengambil resiko ya. Iya. Dengan all you can eat kan kita nggak tahu orang-orang makannya kayak gimana ya Kang ya. Betul. Tapi kegebegan gak sih Kang ketika aduh ini mah kayaknya makannya banyak banget gitu. Aman sih. Aman ya. Udah dipikirkan semuanya ya Kang. Dipikirkan. Apalagi mungkin saya belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu kan yang saya pun mungkin lamanya itu di hotel. Jadi tips and trick ketika all you can eat itu seperti apa gitu. Jadi memang ada hal-hal yang diperhatikan gitu ya ketika kita memasang all you can eat. Dan itu sebetulnya resiko aja ya ketika memang ada orangnya ngambil banyak, nggak apa-apa yang penting habis. Berarti makanan kita enak. Gitu iya, berarti itu ya yang benar-benar dipikirkan oleh seorang pembisnis yang memang benar-benar ikhlas berbisnis mah. Yang penting habis berarti makanan kita enak. Beda dengan yang memikirkannya kayaknya untung-untung kos ya tinggi. Aduh ini ya kita nggak tahu untung-untungnya ya sih benar-benar. Itu berarti yang memang jadi salah satu kualitas pelayanan di Louis Asri juga ya. Jadi memang pengen puas si customernya puas segala macam, pokoknya mau habis berapa banyak juga berarti enak gitu makanannya ya Kang. Itu berarti salah satu inovasinya yang pernah dilakukan ya. Dan mungkin untuk kedepannya juga, nah ini yang unik mungkin ya. Apa tuh Kang? Jadi di Garut itu kan terkenal dengan gurih lapsnya ya. Tapi ternyata ada yang kelewat. Apa tuh? Jadi kalau misalkan di Garut itu kan city sentris ya. Jadi dia hanya daerah Cipanas, daerah kota. Kalau enggak perbelanjaan. Ada yang kelewat sebetulnya, wisata kebudayaan.
Nah itu yang justru belum ada di Garut ini. Nah untuk kedepannya kita di 3 bulan Oktober, November, Desember kita akan menyajikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Garut. Oh, Oktober, November, Desember berarti sudah mulai ya? Udah Insya mulai ya, Allah, insya ya. Allah. Jadi kita itu akan mulai dengan kebudayaan lais, yang akrobatik itu. Oke, yang akrobatik ya. Iya. Dan nanti bisa datang dengan gratis. Oh, dengan gratis ya, tanpa ada pemungkutan tiket dan segala macam. Pokoknya mau lihat kebudayaan gratis ya, langsung datang dan aja. Itu memang justru belum ada di Garut. Nah kita tuh pengen dibuatkan rutin dalam 2 minggu sekali, itu kita akan menampilkan seni kebudayaan yang ada di Garut. Oh, menarik sih, itu menarik. Maksudnya kan dengan sekarang semakin berkembangnya zaman ya, kalau kita lihat yang seni budaya kayaknya udah mulai nggak banyak orang yang tahu lah ibaratnya. Jadi Lewi Asri sendiri dengan sesuai dengan namanya ya, Lewi Asri gitu ya, mengasrikan kebudayaan yang ada gitu ya. 3 bulan ini Oktober, November, Desember akan ada pertunjukan seni-seni gitu ya. Yang udah berjalan sendiri, kita ada namanya Ngatik Rasa Warisan Budaya. Ngatik Rasa Warisan Budaya. Ngatik Rasa itu diambil dari mengelola rasa, mengelola makanan. Jadi seperti cooking class lagi. Nah, yang warisan budayanya itu kita ada pelatihan membatik. Terus yang upcoming itu nanti kita ada kerajinan akar wangi, nanti bisa belajar di Lewi Asri. Oh, menarik gitu. Kayaknya seru deh kalau kita ya kesana, kita main kesana kayaknya seru deh kan ya. Boleh. Mengikuti kesenian-kesenian kayaknya sekarang tuh mungkin bukan lebih ke orang-orang yang udah melupakan seni budaya, tapi tempatnya mungkin ya orang-orang cari susah ya. Betul. Karena kita pun belajar dari orang yang datang ke Garut ya. Kalau orang yang datang ke Garut itu rata-rata nyarinya Cipanas, air panas gitu. Air panas. Tapi ada beberapa momen yang datang dari luar kota. Kalau di Garut itu yang ada pentas seninya di mana ya? Oh iya sih, betul. Itu yang belum ada justru. Pertunjukan seninya. Ya? Mungkin ada beberapa event gitu kayak ngadu domba, tapi kan nggak setiap saat. Betul. Gitu. Dan memang kita tuh butuh untuk orang-orang luar itu untuk datang ke Garut ya, yang udah nggak membahas lagi berapa jaraknya. Ya kalau orang Jakarta kan datang ke Garut udah nggak 10 km tuh dikit, cuman 10 menit aja gitu kan. Jadi kita harus menjadi daya tarik itu juga. Iya sih, betul. Ibaratnya kan kalau adu domba setiap hari leneng domba juga karunya, kasihan dombanya pusing diadu setiap hari. Betul. Iya benar-benar harus ada wadahnya, tempatnya gitu ya. Mudah-mudahan Lewi Asri menjadi salah satu pelopor tempatnya juga untuk bisa teman-teman mencari kayaknya di mana nih seni budaya yang bisa kita lihat di Garut ya. Betul. Karena kayaknya kalau ngomongin Garut, aku selalu nggak pernah bosan ketika dengan narasumber yang di sini yang ngomongin seni budaya, entah pariwisata dan segala macam. Apalagi seninya di Garut banyak banget ya, banyak. Dan bisa banget untuk diolah, diekspos, atau mungkin nanti akan dikembangkan menjadi seni tradisional modern, kita juga nggak tahu ya kan. Boleh banget, kita tunggu di Lewi Asri loh. Siap. Nanti kita main lah ke sana ya. Boleh. Lihat pertunjukannya langsung seperti apa. Nanti kita awali di akhir bulan ya. Nanti kita akan undang lah Suara Garut untuk menjadi media sponsorship. Keren. Kita akan menunggu undangannya dan akan semangat datang ke sana untuk melihat persenian apa aja yang ada di sana ya. Masya Allah. Aku pikir memang Lewi Asri, jadi kayaknya orang yang ada di dalam Lewi Asri itu yang cinta Garut juga ya sepertinya nggak sih. Jadi bukan memang hanya mencari keuntungan, pekerjaan ya, bukan mencari waktu ya. Betul. Di sana tapi memang cinta Garut juga. Selain yang tadi kan kalau kita ngomongin ya udahlah restoran mah fokus ke makanan aja sih gitu. Tapi ini ternyata kan dikemas sedemikian rupa Lewi Asrinya. Karena nggak bisa kalau misalkan kita hanya fokus ke produk makanan saja. Apalagi dengan ada keluhan tadi, Lewi Asri itu jauh. Nah, karena nggak ada daya tariknya. Kalau misalkan ada daya tariknya, sejauh apapun pasti datang. Pasti bakal didatengin. Kenapa orang Jakarta jauh datang ke Garut? Karena ada daya tariknya. Nah, kita yang harus warga Garut cari itu sebetulnya daya tariknya. Kan banyak juga yang kalau misalkan kafe-kafe di Garut juga ya yang memang kurang bertahan lama. Iya betul. Apalagi Garut mah terkenal dengan kata FOMO ya. Betul. Jadi kalau lagi rame breng gitu ya. Makanya tadi strategi apa yang pas itu cuma satu, inovasi. Kalau misalnya nggak ada inovasi udah pasti udah selesai gitu. Kayaknya mah orang Garut mah memang bosanan ya. Jadi red flag gitu orang Garut. Betul. Nah, ibaratkan kalau misalnya kita suka makan jengkol misalkan, apakah tiap hari makan jengkol? Kan enggak. Sesimpel itu sih sebetulnya. Kebayang teh sih ya jengkol setiap hari kan, ya Allah meledaknya seperti apa. Iya sesimpel itu sebenarnya inovasi dan terus dan inovasinya pun bukan inovasi yang sembarangan inovasi ya, Kang ya, harus benar-benar dipikirkan sedemikian rupa. Dan jangan sampai yang sama aja. Makanya kita cari yang
berbeda, Oke. yaitu dari kebudayaan ya, karena memang belum ada. Iya betul Gitu. betul. Apa dicari di Garut yang kayaknya belum ada, kayaknya di sini belum ada, diambil deh sama lebih Iya. asli gitu ya. Kita jadiin suatu inovasi baru deh gitu ya, mudah-mudahan. Dan tadi ngomongin juga Kang, selain kita nggak fokus ke makanan aja sih, kita ke kualitas segala macam. Berarti kualitas operasional sehari-hari pun benar-benar diperhatikan ya di Insya Allah WSC. diperhatikan. Hal-hal apa Kang yang menurut Kang sendiri mungkin yang ahli di bidangnya ya Kang ya, dalam kualitas operasional yang kayaknya ini penting banget untuk dipertahankan sebuah bisnis F&B atau F&B ya. restoran. Itu juga sebetulnya satu sih, Apa tuh? SOP, SOP. Standar Operational Procedure. Yang penting kalau itu udah dijalankan, semuanya pasti berjalan dengan lancar. Tapi kalau misalkan SOP itu ada yang miss, satu aja pasti ada aja kendala yang kalau misalnya customer kita nggak puas, pasti ada SOP yang terlewatkan. Iya, Karena sih, betul. perusahaan itu pasti membuat SOP itu berdasarkan dengan hasil yang akan ditempuh ketika SOP ini berjalan. Dari awal sampai akhir udah berjalan, itu nggak mungkin ada komplain. Iya. Kalau misalkan SOP itu berjalan Iya. gitu. Yang penting SOP-nya aja berjalan. SOP-nya dulu aja penting, itu SOP yang udah ada dijalankan sesuai dengan seharusnya Betul, dulu aja gitu ya betul, kamu berarti ya. betul, betul. Memang ya kalau ngobrol sama ahlinya jadi oh iya gitu. Iya, Jadi memang gitu. enakan aja kita ngobrolnya juga akunya gitu kalau sama Akang. Tapi kan Alhamdulillah. lebih susah mempertahankan kalau dari Akang sendiri ya, mengelola. Tadi kan ada SOP berarti berhubungannya dengan internal yang Betul, menjalankannya di betul. internal lebih asli. Tapi kan ada tamu juga nih yang harus diberikan pelayanan dengan karakteristik yang berbeda lah ya. Mungkin Ya. tahu sendiri ada ini, ada itu, ada ini, ada itu segala macam. Sebenarnya menurut Akang sendiri lebih susah tuh ngelola tamunya atau ngelola si timnya sendiri Kang? Oke. Justru yang harus dipenuhi dulu itu adalah karyawannya. Karyawannya kalau misalkan karyawan udah dikasih SOP dan berjalan dengan sesuai yang diharapkan ya, tamu juga udah pasti balik lagi. Karena SOP itu dibuat untuk memanjakan tamu. Pasti repeat order aja Pasti ya repeat, selalu. pasti repeat gitu. Ada kekecewaan customer itu ketika salah satu SOP nggak dijalankan. Kalau misalkan ada ini kenapa asin ya? Berarti kan ada sesuatu yang kelewat nih. Apakah SOP dari dapurnya? Itu kan ada resipinya. Oh iya sih betul. Jadi memang di dalamnya dulu, ketika dalamnya udah oke, ke tamu udah pasti lancar-lancar aja. Iya, benar. Tapi di SOP-nya sendiri kan salah satu contohnya kayak greeting ya, menyambut tamu dengan senyuman, itu udah pasti nyaman tamu. Iya sih benar. Pertama kali datang kalau disambut dengan senyuman kan enak ya. Iya benar. Kita kan nggak tahu tamu lagi ngoet ya, Betul. lagi lapar banget terus jamadut, udah nggak mau ya, Iya. makanya juga ya sebenarnya itu simple banget sebenarnya, Simple senyum, aja. greeting dan segala macam, tapi itu benar-benar diperhatikan banget ya Kang. Harus diperhatikan. Sesimpel keasinan aja itu kan berarti SOP-nya kelewat. Betul. Atau mungkin itu masih oke lah kalau keasinan. Kalau sampai keracunan, Waduh. kalau sampai keracunan, Nggak asing nih. lagi rame ya. Lagi rame. Kayaknya kita bisa bahas sedikit tentang itu, kayaknya masuk ke kualitas makanannya mungkin ya. yang disajikannya seperti apa gitu ya, masalah keracunan dan lain-lain. Kalau dari sudut mata pandang Akang sendiri ya, dari Kang dari sendiri, apa sih yang membuat orang-orang tuh keracunan makanan dengan sebanyak itu gitu? Deg Ini udah langsung mulai ini ya. langsung ya Kang, Mulai aman, tegang ya. mulai tegang ya, aman Kang, aman Kang di sini. Jadi sebetulnya banyak faktor ya ketika ada keracunan tersebut. Oke. Kita belum bisa memastikan bahwa itu benar-benar 100% dari programnya, Makanannya. dari makanannya. Oke. Karena bisa jadi kita juga nggak pernah tahu anak tersebut sudah makan apa aja pada hari itu. Oke. Ya dari sana aja kita harus karena kalau misalkan langsung ngejudge bahwa ini yang salah adalah Oh ini itunya, makanannya ini gitu makanannya, ya. harus diteliti dulu karena itu bukan ranahnya kita. Gitu. Tapi mungkin yang harus diperhatikan untuk mengelola sebuah produk ya F&B ya itu adalah HACCP namanya. Apa tuh? Hajat Analysis Critical Control Point. Oke. Jadi barang itu dari mulai datang sampai diproduksi dan sampai diterima oleh customer atau misalkan orang yang mengkonsumsi tersebut ya. Hal yang suka dilewatkan itu adalah kualitas, pertama itu kualitas dari produknya. Oke. Produk atau bahan bakunya, Pas datangnya ya. Pas datangnya. Datang, oke. Dari suppliernya dulu. Dari suppliernya dulu. Makanan itu nggak akan lepas dari yang namanya orang sebagai food handlernya, makanan sama lingkungan. Oke. Kalau suppliernya dia udah bersih, kendaraannya udah bersih, makanan juga harus bersih. Nah, sekarang kebayang nggak kalau misalkan gini, orangnya udah bersih, makanan kan udah bersih lah, taruh buah, sayur dan daging. Segala Tapi macamnya lah ya. kendaraannya kotor. Itu kan terjadi kontaminasi. Itu sebelum diolah loh.
masih dari suppliernya dulu. Terus pemisahan antara buah, sayur, olahan daging dan lain-lain memang harus benar-benar terpisah. Makanya sebelum kita menganalisis apakah itu salah dari dapurnya dan lain-lain, harus dicari tahu dulu tuh. Oh iya, proses-proses itunya. Iya, harus dicari tahu dulu karena kan ada yang katanya mah hawar-hawar itu mah ada di dapurnya dimasak jam malam ya diterimanya pagi itu kan banyak banget kita denger ya. Betul, iya, betul. Benar-benar. Ya kalau misalkan kita logika simpelnya aja. Kalau misalkan zaman dulu kita masak untuk pernikahan di rumah, H-3 itu udah mulai dimasak loh. Iya sih. Bener gak? Segala macamnya siksak-sisik. Iya, siksak-sisik dan lain-lain kan H-3 sampai acara, terus H+3 masih ada makanannya dan bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Ya? Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita hanya memandang dari programnya atau misalkan itunya kurang maksimal lah. Kalau mau dari awal sampai akhirnya dari ujung sampai ujung lagi itu harus dilihat dulu betul. Pak kualitas dari bahan bakunya. Terus kan ada spesifikasi bahan baku nih, tanda-tanda ketika makanan itu tidak layak dikonsumsi atau bahan baku itu. Contoh seperti daging ayam. Yang paling simpel itu daging ayam pertama dari aroma. Kalau aroma daging ayam udah bau, ya udah itu udah nggak bisa diolah lagi, udah harus langsung dikembalikan. Yang kedua kalau misalnya baunya aman sih, tapi ketika ditekan si dagingnya itu nggak balik lagi, nah itu berarti udah lama. Itu udah lama. Jadi ketika ditekan, betul ketika ditekan, terus kalau misalnya nggak balik lagi si dagingnya itu berarti udah lama. Nah itu harusnya ditolak, jangan sampai diterima. Diterima ya. Betul. Iya, benar. Terus yang lainnya seperti yang kemasan kaleng misalkan kemasan kaleng. Pertama dilihat itu orang itu rata-rata melihat itu expirednya. Padahal kalau nyari expirednya itu pasti lama. Harus cari dulu sebelah mana nih expirednya. Tapi yang dilihat itu harusnya pertama ada benjolan nggak? Dari si kalengnya. Atau misalkan yang kedua ada karatan nggak dari si kalengnya ya? Sebelum melihat expired. Baru yang ketiga lihatlah expirednya. Gitu kan. Kalau misalnya kalau misalnya pertama kita yang dicari itu karena ini kebiasaan kita ya pasti mencari expirednya dulu. Bener. Padahal ada hal yang lain dari bentuknya yang lebih cepat kelihatan, yang lebih cepat kelihatan itu kan udah pasti gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang botol plastik kalau udah mengembung ya itu udah juga kan itu udah nggak bagus untuk dikonsumsi. Gitu. Kayak di sekarang kan di kemasan susu ya. Kalau udah kelihatan mengembung udah jangan dikonsumsi, jangan sampai dipaksakan dikonsumsi. Gitu. Itu mungkin yang menjadi untuk semua orang supaya bisa paham dulu ke sana. Iya benar. Ini jadi pengetahuan baru Bang. Mungkin nggak hanya untuk aku ya Kang, maksudnya untuk teman-teman yang mungkin bekerja atau menjadi sukarelawan di. Betul. Karena kan pada akhirnya yang kena dampaknya itu yang paling dulu adalah si dapurnya itu sendiri kan yang ditutupnya siapa kan, sedangkan kita nggak tahu dari mulai distribusinya seperti apa, apakah tadi yang kata Akang ada kebersihannya terjamin atau enggak, terus kualitasnya seperti apa betul. Dan mungkin ngaruh nggak sih kan sebenarnya dengan si kuantitasnya itu sendiri yang banyak banget gitu ya kan, jadi mungkin kurang terperhatikan atau mungkin kurang terlihat atau kayak gimana. Akang kan kayaknya biasa nih untuk mengelola banyak ya yang tidak untuk 1-2 orang tamu yang datang ke Dewi Asri tapi banyak. Betul. Itu juga ngaruh nggak sih sebenarnya? Ngaruh banget sih. Apalagi kalau misalkan kita melihat kondisi minimum si total packs ya kan. Sekarang itu satu dapur tuh kalau nggak salah ya 3.000 packs per hari. 3.000 saja kayaknya udah kebayang itu ya. Per hari loh. Per hari loh. Bener-bener harus diperhatikan kesanggupan juga. Dari bisa apa enggak? Ya. Betul. Karena semua orang bisa kerja, tapi kalau tanpa pelatihan itu berat. Nah, harusnya mungkin ketika program ini ada ya. Saya sangat setuju sekali dengan program yang ada ya, karena membantu. Karena keluarga saya pun yang berada di kampung ya, di Pamengpeuk itu sangat senang sekali ketika ada program ini. Betul. Ya, yang paling yang harus diminimalisir itu adalah kemampuan si dapurnya itu. Jadi yang hal-hal yang tadi itu yang paling awal, yang paling basic banget, kualitas bahannya juga harus benar-benar diperhatikan. Harus ada SOP juga ya. Harus ada SOP. Seperti maksudnya itu kita juga tidak bisa menganggap itu hal yang simpel ya Kang ya untuk betul. Dengan banyak orang yang menerima dan mengkonsumsi itu dengan beberapa kejadian kan maksudnya harus diperbaiki lah. Gitulah pokoknya ya. Iya benar, karena kalau kita lihat dampaknya juga sebenarnya kalau dari program si MBG ini sendiri kan banyak yang merasa tertolong juga ya dari program ini, cuman ya itu yang tadi kata Akang. Betul. Ya sekarang kan kalau misalnya satu dapur aja karyawan ada 50 orang,
itu kan membantu banget. Iya, Sekarang berapa juta orang yang menganggur. Iya benar. Selain itu juga yang tadi ya, selain membantu yang Akang dengan di mana jauh banget Betul. biasanya jadi dapat makanan Dapat yang makan. jarang Betul. ditemui, mungkin pekerjaan juga bisa jadi untuk Betul. menyerap tenaga kerja juga. Menyerap tenaga kerja. Banyak positifnya kok. Banyak sih. Jadi yang mungkin harus diperbaiki itu adalah mengurangi keracunannya dulu nih. Iya, mengurangi situnya dulu. Karena ya. kalau langsung programnya di stop, aduh sayang banget. lebar ya, lebar sayang ya. Sayang, soalnya Sayang banyak orang yang terbantu lah Ya, dengan yang terbantu juga ya program benar-benar. itu. Nanti juga perlu pelatihan juga kata Akang yang tadi, semua yang menjadi tenaga sukarelawan juga perlu banyak pelatihan di sana. Betul. Karena memang kerasa ya kan, kalau saya ngobrol sama mama di dapur gitu ya, masak hanya untuk orang rumah aja kayak kebayang masak buat MBG cina berapa ratus ya, kayak kebayang gitu kan. Mungkin Akang juga ngerasain kan ya di Lewi Asri dengan betul. tamu yang gak sedikit lah setiap harinya yang datang juga kan. Betul. Kadang ada aja ya susahnya. Pasti ya, ada aja. kan. Tapi kan berproses. Di Lewi Asri pun kita kan sempat menghandle wedding juga ya. Handle wedding 3.000 packs, 2.000 packs, dan memang itu importing banget buat kita. Itu satu dapur ya, 3.000 pack. Betul, itu satu dapur 3.000 packs, dan memang pengalamannya baru beberapa bulan. Udah langsung dikasih 3.000 per hari. 3.000 per hari, wah. Ngejok ya, Iya. Kaget gitu ya semuanya. Kaget. Ya benar-benar. Sebenarnya juga perlu prosesnya. Mungkin ya dari program ini ada yang harus ada hal yang minus, kita evaluasi nanti perbaiki ya. Kalau sampai di stop sepertinya juga sayang ya kan ya. Iya, karena udah banyak banget yang kebantu. Sedikit kita tadi berbelok ya. Iya. Karena ini maksudnya masih bernyambung dengan F&B juga. F&B, dan tadi betul. pun kita dapat Betul. pengetahuan dari Akang kan tentang kayak daging ayam tuh, aku baru tahu dari Akang maksudnya yang kayak sesimpel daging ayam tuh masih bagus atau enggaknya seperti apa, dari sayuran segala macam itu juga jadi sebuah, mungkin ibu-ibu rumah tangga di rumah juga ya ketika nonton ini akan jadi sebuah pengetahuan baru loh kan. Terima kasih loh, itu pengetahuan sekali untuk saya. Ngomongin itu Kang, tadi juga pernah gak sih kan, karena dengan SOP yang tadi udah dijalankan segala macem gitu ya, dengan tamu yang gak sedikit ke Lewi Asri, komplain apa yang paling kayaknya membuat gitu kaget banget? Ada gak sih Kang, pernah ada komplain masuk Apa ya? selama 3 tahun? Mungkin karena kapasitas resto Lewi Asri itu ya di 300 orang untuk satu kali datang. Nah, sementara sistemnya itu ala carte ya. Jadi satu orang pesen. Nah, ketika jangan jauh-jauh 300 lah. Ketika ada 100 orang dengan menu yang berbeda, otomatis kan lama. Nah, itu yang menjadi PR banget ya. Salah satu resiko ya. Hampir setiap restoran ataupun kafe pasti pernah ada komplain makanan lama. Pasti ada. Pasti ada aja ya. Karena sistem yang dipakainya itu kan taking order dulu satu. Yang ini taking order, ini input dengan barengan misalkan ya, kan nggak mungkin dua-duanya langsung selesai. Iya. Kecuali menunya sama. Nasi goreng 100. Mungkin kita bisa bareng 15 ya. menit selesai. Tapi kan satu nasi goreng, satu ini. Iya, paham biasanya. Yang memang paling saya rasakan di beberapa tempat itu pasti komplain yang paling umum ya. Iya. Lama. Benar. Apalagi itu kayaknya orang-orang yang sudah ngoet banget. Betul. Kayak, lapar banget, tapi ini jadi kayaknya sensi gitu. Betul. Dan itu Makanya kalau di Mm-hmm. Lewi Asri ketika memang dia ada 30 orang ke atas, kita merekomendasikan untuk prasmanan. Jadi bisa prasmanan juga untuk menghindari itu. Apalagi kalau misalkan dengan menu yang sama, misalkan taruh Garut banget itu nasi liwet lah. Nasi liwet komplit ya. 30 orang nasi liwet komplit per plate, per piring ya. Ada yang masih panas, ada yang udah dingin. Ya kan nggak bisa bareng juga gitu kan, seperti itu. Itu yang paling simpel sih. Itu yang paling simpel dan paling banyak dirasakan oleh semua resto atau cafe. Pasti ada. Pasti itu nggak mungkin ya. Sih, kayaknya belum pernah dengar yang memang belum ada komentar mengenai makanan lama. Kecuali Krusty Krab kayaknya ya. Kayaknya kalau kita kumpulin ke sini juga para pegiat F&B, ini protesnya lama-lama. Iya, itu jadi jadi masalah umum juga ya, dan betul. Jadi sebuah resiko. Tapi ya tadi si Lewi Asri juga udah punya solusinya. Iya, betul. Makanya Lewi Asri itu dilengkapi dengan fasilitas, ada playground juga, indoor, outdoor ya. Terus masjidnya juga kita mewah sih. Benar. Ya, yang langsung terlihat kalau emang yang langsung terlihat ketika melewati ke Lewi Asri itu adalah masjidnya ya, betul. Jadi orang banyak aktivitas sebetulnya yang bisa dikerjakan di Lewi Asri sambil menunggu makanannya juga jadi ya. betul. Ya, apalagi dengan nanti kan kedepannya akan ada
pentas seni kebudayaan dan lain-lain seperti itu. Oh iya, jadi kalau yang bawa anak nungguin makanan bisa sambil ke Sambil playground main dulu. Iya, Iya benar-benar. Kalau yang udah nguet banget gak kuat ya bisa jikir-jikir dulu di masjid ya Kang ya. Dengan masjid yang udah keren banget itu, dan mungkin juga nanti ada pertunjukan bisa sambil nonton ya. Betul. Iya, itu fasilitas-fasilitas yang disediakan di Lewi Asri juga itu salah satunya ya. Iya. Mm-hmm. Kalau dari bahan baku tadi aku sempat kelewat nih ngobrolin bahan baku, nyambung dari yang tadi segala macam ya. Sebenarnya kualitas sepenting apa kualitas bahan baku di Lewi Asri nih buat customer yang akan makanya itu jadi faktor utama ya, kualitas suppliernya nih. Suppliernya memang harus bagus, dan yang menerima atau receivingnya itu harus punya pengalaman mengenai barang mana yang bisa diterima, barang mana yang tidak bisa diterima. Jadi harus dari situnya. Dari sana juga ya. Betul. Jadi kita udah punya standar khusus. Kalau misalnya daging seperti ini, kalau misalnya sayuran seperti ini, sayuran seperti ini. Iya sih, benar-benar. Jadi baik dari si yang menerimanya pun harus punya knowledge tentang mana sih yang dan harus bersih juga. Iya benar, harus bersih juga ya. Masa iya yang ini tahu tapi nggak bersih kan? Betul. Iya, tapi udah pasti kalau di Lewi Asri udah pasti itu dipastikan ya. Insya Allah kita jaga lah kalau misalkan dari segi hygiene sanitasinya ya, dari diri sendiri sama lingkungan kita jaga. Iya, bahkan pengelolaan sampah pun kita sudah mulai dipisahkan ya di dapur itu antara organik dan anorganik gitu. Jadi kita kan di Lewi Asri itu tamannya luas, jadi kita bikin pembuangan untuk yang organiknya. Jadi sayuran-sayurannya nggak semua dibuang ke pengangkut sampah ya, tapi di beberapa spot taman kita udah ada tempat pembuangan untuk organik. Itu juga akan berguna kan pada akhirnya menjadi pupuk ataupun lain-lainnya. Dan untuk tanaman-tanaman sekitarnya lebih subur. Tanahnya lebih subur. Gitu. Oh, itu hal yang menarik juga yang mungkin jarang dengar ya, kalau restoran yang memisahkan sampahnya terus sampahnya dipergunakan untuk hal yang sedemikian rupa bermanfaat ya. Kadang-kadang rata-rata malah mungkin beberapa bisnis yang ada merugikan lingkungan, merugikan alam, limbah segala macam kan ada aja ya Kang ya. Ada aja pasti ada. Tapi di Asri ini udah langsung dipisah ya. Betul. Memang belum 100%, tapi paling tidak sudah mengurangi lah, membantu mengurangi sampah, dan kita juga sedang membuat kebun kecil lah. Kebun kecil. Mini garden gitu ya. Kayak tomat, terus misalkan dari bawang-bawangan. Jadi kita punya sedikit tanaman sendiri lah gitu. Sedikit mengurangi biaya produksi. Betul. Terus kan lebih si karyawan pun lebih peduli ya, terhadap lingkungan, terus terhadap sampah yang dibuang gitu kan. Terus kayak sampah anorganiknya kita bisa jual, betul. Iya, sebenarnya bisa kalau dipikirin tuh bisa jadi pudi-pudi. Bisa loh, betul. Jadi dan biasanya kita pakai untuk makan-makan. Papasakan. Biasanya mah ya ngaliwat buat ramber sama teman-teman tim dari Lewi Asri. Paling tidak kan yang orang biasanya buang kita kelola jadi menghasilkan. Sendiri juga kan? Iya, buat anak-anak gitu kan kumpul. Kita makan bareng, bahkan sesekali kita kumpul makan di luar yuk, karena kan udah ada anggaran dari situ, dari minyak bekas, terus dari kardus-kardus gitu, dan yang lainnya lah. Jadi kita manfaatkan lah. Pantesan karyawan Lewi Asri malah lintuh ya, Masya Allah, lintuh ya, happy ya, karena memang kalau bad mood berarti perutnya itu kayak belum keisi ya. Berarti alhamdulillah banget ya. Kalau kita pikirin sebenarnya itu juga bisa jadi pundi-pundi, bisa jadi menguntungkan selain untuk alam juga untuk diri sendiri juga sebenarnya bisa ya. Itu menarik sih. Jarang beberapa restoran yang mungkin memikirkan hal itu. Aku nggak tahu, tapi aku baru mendengar gitu. Jarang yang menggunakan hal tersebut untuk memberikan kebaikan juga pada akhirnya ya. Masya Allah. Tapi Kang, ngomongin sekarang makin banyak tadi Garut itu kan FOMO ya, makin banyak restoran, makin banyak kafe segala macam. Nah, Lewi Asri sendiri dengan hal yang udah dipunya selama 3 tahun, kira-kira apa yang mungkin dipertahankan untuk kedepannya menghadapi pesaing-pesaing yang udah mulai bermunculan, Kang? Itu tadi pertama inovasi ya. Kita jangan sampai sekarang besok harus beda lagi nih, bulan depan harus beda lagi, bahkan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali kita memang harus sudah merancangkan itu semua gitu kan. Nah, selain dari itu yang harus kita perhatikan adalah 3, kualitas pelayanan, kualitas makanan, sama kualitas kebersihan. Gitu. Karena yang datang ke Lewi Asri itu bukan hanya sekedar makan saja, karena mereka mencari experience yang tadi. Betul. Gitu. Orang datang ke Lewi Asri itu pasti mengharapkan yang lebih, bukan hanya sekedar makan. Ya kita berikan experience,
kualitas pelayanannya kita jaga, kualitas makanannya jelas ya, terus kualitas kebersihan. Jadi produk kita itu sebetulnya bukan hanya makanan, tapi yang 3 itu. Itu bagian dari produk kita, kualitas pelayanannya, kualitas kebersihannya, sama kualitas makanan. Makanannya, gitu. Pelayanan dan kebersihannya Kebersihan, ya. Jadi ya. kalau biasanya memang nggak cuma dapat makanan aja, tapi pelayanannya juga dapat, kebersihannya juga insya Allah udah bakal dapat banget ya Kang ya. Iya benar. Tapi 3 tahun Kang di Lewi Asri ada nggak sih pernah momen berkesan yang Akang ngalami, entah dari Akangnya atau teman-teman Lewi Asri, tim Lewi Asri sendiri? Banyak sih sebetulnya. Yang paling berkesan kita kolaborasi bareng chef terkenal nasional. Pas setahun kemarin itu kita bikin gala dinner hanya untuk 35 orang. Dan itu kita kolaborasikan dengan chef terkenal gitu. Masya Allah. Itu kita pun mempunyai pengalaman lah ya. Terus bisa menghandle dari pejabat-pejabat atau misalkan para menteri kan. Beberapa menteri udah datang nih ke Lewi Asri, terus kan dari pejabat-pejabat pemerintahan juga gitu kan, dan itu mempunyai kesan bahwa Lewi Asri itu eksklusif gitu. Ketika sudah ada kata-kata itu yang menjadi kesan bagi saya. Betul. Apalagi kalau misalkan orang yang datang ke Lewi Asri terus misalkan, oh makanannya enak, ini justru itulah yang bikin kesan, bikin happy dan berkesan banget ya Kang. Artinya apa? Mereka pasti datang lagi. Pasti repeat order lagi ke sana, nggak perlu khawatir ya Kang. Kalau udah dapat review seperti kayaknya juga suatu kebahagiaan tersendiri untuk tim Lewi Asri sendiri. Betul. Iya sih benar. Kalau program selain yang tadi Kang, program kesenian yang akan ada ya, kira-kira ada lagi nggak Kang program yang kayak gala dinner bersama chef atau mungkin program-program besar lainnya yang akan direncanakan Lewi Asri? Pertama mungkin di tahun baru nanti ya, kita akan ada kejutan insya Allah ya. Jadi ditunggu aja gitu kan, di tahun baru. Terus kita juga bekerja sama dengan UMKM juga. Terus ada batik di sana di Lewi Asri. Terus ada kerajinan akar wangi juga di sana. Terus yang sebelumnya kita jualan dorok-dok juga. Dorok-dok juga ya. Biasanya nyari ke pusat oleh-oleh di Lewi Asri juga ada ya. Gitu kan. Jadi kita berkolaborasi lah dengan UMKM. Terus memang dengan pengrajin seni juga. Jadi bukan hanya Lewi Asri, bukan tunggal Lewi Asri. Jadi kita bisa membantu minimalnya membantu Garut itu supaya enggak hanya di city center aja ya. Betul. Jadi harus ada ke Bayongbongnya. Masya Jadi Allah. sebetulnya yang kita harapkan itu bukan hanya Lewi Asrinya aja, tapi memang wilayah Bayongbongnya. Wilayah Bayongbongnya juga, iya benar. Karena di sana kalau orang-orang nggak tahu juga di sana tuh adem banget ya. Iya, adem banget. Sawahnya juga masih banyak banget di sana. Iya, betul. Kalau yang sebelumnya sempat viral itu ada buru gantung, tahu nggak? Yang kebun bawang itu. Tahu. Betul. Itu kan ya bisa dibilang suatu hal yang dipunyai oleh Bayongbong. Nah, selain itu kan ada Lewi Asri itu. Iya, ada Lewi Asri juga di sana ya. Dan tentunya juga Lewi Asri akan menyajikan program-program yang keren, apalagi di akhir tahun ini ya. Jadi stay tune aja di Instagramnya, di mana kan? @Lewi Asri. @Lewi Asri. Stay tune aja teman-teman, akan ada kejutan-kejutan. Kita nggak tahu, mungkin akan ada Blackpink. Ada sensasional ya, kita nggak tahu ya akan ke Lewi Asri selanjutnya. Terakhir nih Kang, kalau bisa disebutkan atau dikasih satu karakter ya, si Lewi Asri ini kira-kira karakter apa? Satu kata ya? Karakter aja deh kayaknya. Karakternya eksklusif sih. Eksklusif. Karakter Lewi Asri hari ini keren banget. Satu karakternya eksklusif untuk Lewi Asri. Kalau ada yang harapan terakhir deh Kang, aku kasih waktu untuk Kang, harapan atau mungkin sapa-sapa mama. Saya bercanda. Harapan untuk Lewi Asri ke depannya seperti apa, dan untuk Akang juga atau warga Asri, silakan Kang. Harapan kami adalah bukan hanya membawa Lewi Asri, tapi membawa wilayah Bayongbong supaya lebih ramai lagi. Jadi bukan hanya Garut itu bukan hanya city sentris, tapi di Bayongbong masih banyak hal-hal keren yang akan datang. Jadi untuk semuanya yang warginet ya, sama warga Asri dimanapun berada, jangan lupa datang ke Bayongbong. Jangan lupa datang ke Bayongbong, itu pesannya. Banyak banget hal yang bisa diambil ya hari ini Kang, ngobrol bersama Kang Daris. Alhamdulillah banyak banget pengetahuan ya. Sedikit kita tadi melenceng ke MBG dan ternyata aku mendapat pengetahuan di sana. Yang mudah-mudahan selalu sehat Kang Daris. Terima kasih sudah main ke Suara Garut.
Mudah-mudahan semua rencana program-program keren dari Lewi Asri juga, dan mudah-mudahan Lewi Asri yang asri bisa membawa Garut menjadi lebih asri juga. Amin, Ya amin. amin. Sekali lagi terima kasih sudah main Baik, kan dengan senang ke Suara hati. Garut. Nanti kita insya Allah yang akan main ke Lewi Asri ya kan. Oke, siap Terima ditunggu. kasih. Terima kasih juga untuk warginet yang selalu setia nonton podcast kami. Oh ya, warginet yang punya fakta-fakta atau berita dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811 220 335 ya. Dan tentunya juga untuk lebih tahu banyak episode-episode seru nih podcast dengan narasumber yang lebih banyak, lebih keren seperti Kang Dari salah satunya hari ini. Amin. Jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe channel YouTube kami juga. Aku juga mengucapkan terima kasih untuk para support di belakang layar kami. Ada Agrapana Furniture, Asga Umroh, Asgator, dan juga Garut Souvenir. Dan Instagramnya juga jangan lupa di follow untuk tahu Instagram apa aja nih, ada update berita apa aja nih ya. Udah sampai mana nih update berita MBG-nya, langsung di follow di Instagram @suaragarut.id. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Wargina, terima kasih juga Kang Daris Dengan sudah senang main hati. ke sini. Salam-salam juga untuk semua tim Lewi Asri. Kalau Oke. gitu aku Salwa Apriliani dan juga Kang Daris hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.